Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai persyaratan sertifikasi sesuai SNI. Dalam mata kuliah pembibitan ternak oleh Juli Maulidinawati Zolika. Persyaratan lembaga penilaian kesesuaian. Sertifikasi produk bibit ternak dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan SNI. Tahapan sertifikasi awal yaitu adalah pengajuan pemohon sertifikasi. Untuk pengajuan dilakukan oleh pelaku usaha dengan kriteria yang telah ditetapkan. Pengajuan disertai kelengkapan dokumen-dokumen informasi pemohon, informasi produk, dan informasi produksi yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah seleksi. Pada tahap seleksi, pemastian informasi yang dicantumkan lengkap dan memenuhi syarat ditinjau oleh personil yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohon sertifikasi. Pada tahap ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian oleh pemohon. Kemudian untuk yang ketiga adalah determinasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi tahap 1 dan 2, di mana pada tahap 1 mencakup pemeriksaan awal terhadap kesesuaian informasi produk dan proses produksi yang disampaikan pemohon. Untuk evaluasi tahap 2 dilakukan melalui audit proses produksi dan sistem manajemen mutu bibit ternak yang berdasarkan persyaratan SNI. Audit dilakukan dengan kombinasi dari dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, dan metode audit lain. Pada tahap determinasi ini, untuk tahap kedua, jika pemohon masih ada yang kurang, itu bisa dilakukan waktu untuk perbaikan, kemudian kembali ke tahap 1. Yang kemudian untuk tahap keempat adalah tinjauan, review, dan keputusan. Tinjauan dilakukan pada seluruh persyaratan sertifikasi dan kesesuaiannya. Tinjauan dilakukan dalam bentuk tertulis. Penentuan keputusan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari proses review. Kemudian penerbitan sertifikasi. Setelah hal tersebut dilakukan penerbitan sertifikasi sesuai kepada pemohon yang memenuhi persyaratan sertifikasi dengan sertifikasi berlaku selama 3 tahun. Selanjutnya pemeriksaan produk akan dibumbui tanda SNI bibit ternak non-unggas. Kemudian untuk tahap pemeliharaan sertifikasi dilakukan surveillance paling sedikit 2 kali dalam periode sertifikasi dengan jarak antar evaluasi tidak lebih dari 12 bulan. Sertifikasi ulang dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku sertifikasi berakhir, di mana sertifikasi dalam jangka waktu 3 tahun yang telah saya jelaskan tadi. Sertifikasi ulang dilakukan sesuai tahap sertifikasi awal. Jika tidak ada perubahan, maka LS Pro dapat tidak melakukan evaluasi tahap 1. Kemudian untuk tahap evaluasi khusus, LS Pro dapat melakukan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut atas keluhan
atau informasi yang ada. Untuk ketentuan pengurangan, pembekuan, dan pencabutan sertifikasi, pada pengurangan itu dapat dilakukan, pemohon dapat mengajukan pengurangan lingkup sertifikasi selama periode sertifikasi berlangsung. Untuk pembekuan itu dilakukan jika tidak bisa memperbaiki ketidaksesuaian yang telah ditetapkan. Permintaan pembekuan oleh pemohon dan pembekuan dibatasi sampai 6 bulan jika terjadi pembekuan. Untuk pencabutan itu dilaksanakan jika pemohon tidak bisa memperbaiki ketidaksesuaian penyebab pembekuan. Jadi pencabutan ini dilakukan setelah pembekuan ataupun permintaan pencabutan oleh pemohon. Terima kasih. Itu tadi adalah penjabaran saya mengenai persyaratan sertifikasi bibit berdasarkan SNI. Persyaratan sertifikasi bibit ini berlaku mencangkup pada bibit sapi potong, kemudian bibit babi, bibit domba, bibit sapi perah, bibit kambing, kemudian dan sebagainya yang tertera pada SNI masing-masing. Terima kasih.